Ya, misal selama sepekan Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah lokasi di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden juga menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah hal. Berikut kami rangkum berbagai kegiatan Presiden Jokowi dalam sepekan untuk Anda. Presiden Joko Widodo kunjungi sejumlah tempat dalam sepekan terakhir. Di awal pekan ini, Presiden meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur. Sodetan ini akhirnya selesai setelah sempat terhenti selama 6 tahun. Dengan adanya sodetan ini diharapkan mampu mengurangi banjir di ibu kota hingga 62%. Penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian ada banjir Kanal Timur. Kemudian yang sekarang ada sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Sodetan ini memiliki panjang 1,2 km dan dibangun dengan anggaran 1,2 triliun rupiah. Adapun sodetan ini diharapkan mampu mengatasi banjir di 6 kelurahan, yakni di Bidara Cina, Kebon Baru, Bukit Duri, Kampung Melayu, Manggarai, serta Kebon Manggis. Namun penanganan banjir di ibu kota Jakarta masih belum cukup karena masih ada sungai-sungai lainnya yang juga perlu ditangani selain Sungai Ciliwung, seperti Sungai Krukut, Pesanggerahan, dan Mukufang. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin bibillah. Jelang HUT RI ke-78, zikir dan doa bersama digelar pada 1 Agustus 2023. Acara ini dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam tausiahnya, Wapres mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kembali di zikir dan doa kebangsaan pada malam hari ini. Sungguh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari COVID-19. Kita mohon pada Allah supaya diberikan inayah menghadapi tantangan yang akan datang. Kuncinya adalah kita bersatu. Mari kita wujudkan sikap tawadud, saling mencintai di antara sesama kita. Sikap tarahum, saling menyayangi di antara kita. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Acara ini rutin digelar setiap tahun. Pada zikir kebangsaan tahun ini dipimpin Kiai Haji Munif Zohri, sementara Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya memimpin doa kebangsaan dengan didampingi oleh 5 tokoh lintas agama.
Pekan ini Presiden juga menghadiri acara gelar batik Nusantara di kawasan Senayan, Jakarta. Pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada para pelaku batik di seluruh tanah air karena terus berkreasi menciptakan dan memproduksi serta menggunakan batik sebagai karya adiluhur bangsa Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin batik, kepada desainer batik, kepada pengusaha batik, kepada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan, dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Batik merupakan identitas bangsa Indonesia. Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. UNESCO menyebut teknik, simbolisme, dan budaya pada batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Batik juga menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini terlihat dari sejumlah motifnya. Selanjutnya, Presiden meninjau dan menjajal langsung LRT Jabodebek pada 3 Agustus 2023. Presiden menaiki LRT dari stasiun Harjamukti menuju Cawang. Saat mencoba armada transportasi ini, ia ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah. LRT yang bawa Presiden bersama rombongan juga berhenti di sejumlah stasiun yang dilalui. Setelah mencoba angkutan massal ini, Presiden menyampaikan evaluasi sebelum bisa beroperasi secara resmi. Semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. LRT Jabodebek juga menjadi salah satu dari 16 proyek perkeretaapian yang terdaftar dalam Proyek Strategi Nasional atau PSN. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 29,9 triliun rupiah. Jokowi juga berharap nantinya moda transportasi publik ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Nantinya LRT Jabodebek akan melayani 2 rute perjalanan, yakni Cibubur Dukuh Atas sepanjang 26 km dan Bekasi Timur Dukuh Atas sepanjang 30 km. Agenda lain Presiden di pekan ini adalah menghadiri acara pendidikan bertajuk LPDP Fest. Acara ini merupakan pameran pendidikan yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Negara. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar penerima dana atau beasiswa pendidikan LPDP wajib kembali ke tanah air untuk mengabdi kepada negara. Dan yang paling penting, saya titip ulang. Meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetap pulang.
Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetap pulang. Dana LPDP mencapai 139 triliun rupiah. Hingga saat ini LPDP telah menyekolahkan atau memberikan beasiswa kepada 40.174 penerima di berbagai universitas. Jumlah penerima beasiswa pun perlu ditingkatkan untuk mendukung kemajuan tanah air, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mendikbud Nadiem Makarim turut hadir dalam acara. Selain pameran pendidikan, acara ini turut dimeriahkan dengan konser musik. Tol Ciawi Sukabumi ruas Cigombong Cibadak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023. Presiden meresmikan jalan bebas hambatan ini di Gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Ciawi Sukabumi ruas Cigombong Cibadak sepanjang 11,9 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Ruas ini menelan anggaran biaya 3,2 triliun rupiah. Tol ini memiliki panjang 11,9 km. Pembangunan ruas tol ini pun menelan anggaran 3,2 triliun rupiah. Presiden berharap dengan selesainya ruas Cigombong Cibadak ini, akses dari Jakarta menuju wilayah Sukabumi dapat ditempuh dengan lebih singkat, yakni 2,5 jam, termasuk ke tempat-tempat wisata. Dengan keberadaan infrastruktur ini diharapkan mempercepat mobilitas orang dan barang yang akan berpengaruh terhadap peluang investasi di Jawa Barat. Tim Liputan Universe.